أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ayyuhal ikhwah, azani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan kali ini Allah berikan kepada kita kemudahan untuk mempelajari kitab dari kitab-kitab para ulama. Dan pada kesempatan hari ini insyaallah akan kita mulai pelajaran kita di kitab Al-Jawabus Shahih Liman Baddala Dinal Masih. Jawaban yang benar kepada orang yang telah merubah agamanya Al-Masih Nabi Isa bin Maryam, yang ditulis oleh Syekhul Islam Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibnu Abdissalam, yang masyhur dikenal dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'an. Dan insyaallah kita akan masuk langsung kepada pembahasan di muqaddimah perkataan beliau mengenai bayan umumi risalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilan nasi kafah, penjelasan tentang keumuman risalah pesan kenabian Rasulullah SAW kepada seluruh manusia semuanya tanpa terkecuali. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain yang sebagian mereka diutus khusus untuk suatu kaum, khusus untuk kaumnya. Adapun risalah Nabi SAW umum untuk seluruh manusia, bahkan juga untuk kaum jin semuanya. InsyaAllah akan kita mulai pembahasan ini dan kita akan masuk ke dalam muqaddimah biidznillah azza wa jalla dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala memulai kitab beliau dengan perkataan bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Sesungguhnya tidak ada Rabb yang berhak diibadati dengan benar kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Poin pertama, beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah pemelihara sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari akhir, hari kiamat. Lalu beliau membawakan surat dari surat Al-An'am ayat pertama, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alal dhulumati wan nura thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menjadikan kegelapan dan juga menjadikan terang, cahaya. Lalu orang-orang kafir mereka menyimpang dari Tuhan mereka, dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hal tersebut. Lalu beliau membawakan surat Al-Isra ayat 111. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan anak untuk dirinya dan juga tidak menjadikan satupun sekutu syarikat untuk bersamanya. Tidak ada syarikat yang berkuasa bersamanya.
fil mulk, di dalam kekuasaannya. Tidak ada satupun serikat, tidak ada satupun sekutu. Walam yakul lahu waliyun minadzul, tidak ada juga baginya penolong dari kehinaan, karena dia sudah maha agung. Wa kabbirhu takbira, maka besarkanlah Allah SWT dengan sebesar-besarnya. Lalu kata Syekhul Islam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, kabira, walhamdulillahi katsiran, wa subhanallahi bukratan wa asila. Lalu beliau melanjutkan firman Allah di surat Al-Kahfi ayat 1-5, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya kitab dan tidak menjadikan di dalam kitab tersebut sedikit pun penyimpangan. Qayyiman, kitab tersebut lurus, liyunzira ba'san syadidan min ladunhu. Kitab tersebut untuk memberi peringatan. Kitab yang diturunkan oleh Allah SWT tersebut untuk memberi peringatan akan kerasnya siksaan Allah dan kerasnya azab Allah min ladunhu, di sisi Allah. Wa yubashsyiral mu'minin, dan kitab tersebut memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman, alladzina ya'malunas salihati anna lahum ajran hasana. Dan bagi orang-orang yang beramal saleh, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh tersebut akan diberikan kepada mereka ganjaran yang sangat baik, makithina fihi abada, dan mereka akan selama-lamanya berada di tempat tersebut, yaitu di surga. Wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada, dan Allah memberi peringatan kepada orang-orang yang mengatakan Allah beranak, Allah menjadikan baginya anak, Allah mengambil anak. Allah memberi peringatan. Dengan apa? Dengan Al-Quran ini. Allah telah datang, atau Allah telah mendatangkan wahyunya, atau Allah telah mendatangkan Al-Quran ini diturunkan kepada Rasulullah SAW, liyunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada, untuk memberi peringatan keras bagi orang yang mengatakan Allah punya anak. Ini sangat berbahaya perkataan ini. Allah sangat murka dengan perkataan ini, dan Allah SWT menurunkan Al-Quran ini untuk memberi peringatan keras kepada orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Allah beri peringatan keras supaya mereka berhenti dari perkataan tersebut. Ma lahum bihi min ilmin, mereka tidak punya ilmu terhadap hal tersebut. Wala abaihim, dan bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka juga tidak mengetahui hal tersebut, karena mereka mengatakan hal tersebut dari prasangka-prasangka mereka, dari kebohongan-kebohongan mereka. Kaburat kalimatan takhruju min afwahim, dan sangat besar, sangat berat perkataan yang keluar dari mulut-mulut mereka. Sangat berat perkataan tersebut bagi Allah. Dikatakan Allah punya anak, itu perkataan yang sangat berat, sangat kasar, sangat menyakitkan, dan sangat menghinakan bagi Allah SWT. Kalau dikatakan Allah punya anak, kaburat kalimatan takhruju min afwahim, sangat besar sekali, sangat berat sekali perkataan yang dikatakan dari mulut-mulut mereka, yang keluar dari mulut-mulut mereka. Iyaquluna illa kadziba, dan tidaklah mereka mengatakan hal tersebut melainkan hanyalah kebohongan. Tidak pernah Allah menurunkan bukti atau menurunkan penjelasan kepada para nabinya dan para rasulnya bahwasanya Allah punya anak. Tidak pernah. Tidak pernah Allah mengatakan dirinya punya anak. Tidak pernah Allah mengaku punya anak. Itu hanyalah kebohongan. Sebagaimana firman Allah, iyaquluna illa kadziba, tidaklah mereka mengatakan hal tersebut melainkan hanyalah kebohongan. Tidaklah mereka mengatakan Allah punya anak melainkan dari kebohongan yang telah dilakukan oleh sebagian dari mereka,
dan yang lain mengikuti kebohongan-kebohongan tersebut sampai hari ini, sampai hari kiamat. Dan Allah SWT murka terhadap hal tersebut. Ini adalah kebohongan, kata Allah SWT dalam surat Al-Kahfi ayat 1-5. Kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita di poin yang pertama ini. Insyaallah kita akan lanjutkan poin yang pertama ini di pertemuan selanjutnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.